suami kayak Ahilman? Tanya, nggak tahu atau tanya ku ibu. Engke kalau ibu ketemu sama Teh Lina, ibu tanya. Ustadz mah sangat meyakini bunda, sekarang banyak keajaiban rezeki dalam diri Ustadz itu bukan semata-mata karena Ustadz, bukan. Saya mah tuh apa daya lah, jangan kihungkul lah. Yakinilah apa gitu kita mah. Betul nggak? Semua kebaikan datang hinggap kepada kita karena ada magnet yang kuat. Magnetnya adalah istri kita. Kebayang kan? Itu teh baru satu istrinya. Naon ieu teh? Ada yang salah Ustaz sampaikan? Emang Ustaz ngomong naon tadi teh? Iya, itu teh baru satu doa dari istrinya. Kebayang gak kalau doanya banyak? Yang banyak bukan istrinya, bukan. Doanya. Satu istri tapi mendoakan banyak, itu bagus. Daripada istri banyak gak saling mendoakan, malah saling berantem, itu gak bagus. Betul apa enggak? Yang lebih bagus istrinya banyak, doanya banyak. Enggak. Jangan kan? Jangan. Nah jadi Bunda Nuri cemburu. Benar Bunda. Dan sama Bunda juga sama, saat jadi istri jangan pernah meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Disebutkan dalam hadis, begitu banyak perempuan yang menempati tempat di dalam api neraka. Kenapa? Karena ingat, bukan karena kurang sholatnya, bukan karena kurang baca Quran, bukan karena kurang zikirnya, bukan, tapi karena mereka saat jadi istri kurang bisa menerima apa yang suaminya berikan. Halo, jelas tidak? Jadi dua nana kudu seimbang. Suami jangan pelit, istri jangan minta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Yang terjadi kadang dua-dua nana rumah tangga teh, suamina pelit, istrina teu mikir gitu. Ustad, gimana kalau suami aku teh sebenarnya ada uangnya teh, tapi meni pelit pisan? Ada nggak yang kayak gitu? Nu mana istrina? Coba kita selamatkan dalam kebaikan. Insya Allah enggak kan? Ustadz, kalau begitu boleh enggak seorang istri ngambil uang dari suaminya? Bahaya loh ini loh. Kela Ustadz nanya nih. Ustadz tanya, Ustadz jalan ke sini lah sedikit biar kelihatan mau difoto katanya. Ustadz mau tanya, suaminya punya uang tapi pelit, Bunda boleh ngambil apa enggak? Kata siapa itu teh? Bunda catat ya, kalau suaminya pelit kemudian dia nggak pernah ngasih kepada kita padahal uangnya ada, maka Bunda boleh mengambilnya dengan can beres asik langsung. Tah cek Ustadz mah eta nu jadi salah teh ku Bunda, si Ustadz sok dipotong materina teh. Bunda boleh mengambil dengan syarat tertentu. Ingat ya, ini bicara bab fikih. Contoh ya, jadi kalau suami pelit, uangnya ada tapi nggak ngasih ke Bunda, Bunda boleh ngambil dengan syarat tertentu. Satu, Bunda ambil sesuai dengan kebutuhan keluarga. Satu, ingat ya, bukan kebutuhan Bunda, kebutuhan keluarga. Jelas kira-kira? Uang dapur kebutuhan Bunda atau kebutuhan keluarga? Baik, uang pembantu kebutuhan Bunda atau keluarga? Bunda beli tas baru new arrival di Botani, kebutuhan keluarga atau kebutuhan Bunda? Catat baik-baik. Jadi kalau Bunda
bukan kebutuhan keluarga, itu kebutuhan bunda. Kalau suami nggak ngasih, jangan ngambil. Kalau bunda ngambil, hitungannya dosa mencuri. Mikir. Berapa rupiah yang sudah bunda ambil? Pikir. Suami pelit, ada uangnya, bunda ambil buat beli make up. Boleh apa enggak? Boleh, asalkan suami senang dengan make up yang bunda kenakan. Lamun bunda beli make up, tok cek suami teh, reka mana gaya? Misalnya suami gak nerima dengan apa yang diambil karena make upnya, mohon maaf, bunda harus bilang sama suami. Ini bab penting tentang keuangan bunda. Contoh topik lain Ustaz biar bunda paham. Kalau bunda punya hutang, suami harus membayarkan atau tidak? Kalau suami punya hutang, bunda kudu bayarkan atau ente? Cukup membingungkan. Suami punya hutang, bunda kudu bayarin apa enggak? Bunda punya hutang, suami kudu bayarin apa enggak? Yang ketiga tadi, agar kita enggak gelisah, apa tadi? Bersyukur. Baik, yang keempat bunda, kita selesaikan hari ini bab ini ya. Yang keempat, cara menghadapi kegelisahan adalah banyak mendengarkan kata-kata yang baik. Banyak mendengarkan nasihat yang baik. Banyak mendengarkan sesuatu yang baik. Ada di surat Az-Zumar ayat 18. Coba dibuka. Surat Az-Zumar ayat 18. Surat ke 39 kalau nggak salah, ayat 18. Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Baik bunda, perhatikan kalimatnya. Di situ diperintahkan oleh Allah kita semua untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Karena apa yang sampai ke telinga kita, itulah yang akan menentukan perasaan dalam hati kita. Betul apa enggak? Apalagi buat perempuan, buat para muslimah. Perempuan itu lemahnya atau kelemahannya di telinga. Laki-laki lemah atau kelemahannya di mata. Laki-laki mah kalau ngelewat sesuatu yang lebih indah menurut pandangannya, maka dia akan menatap sesuai gerakan dari yang dilihat itu. Jadi kalau bunda jalan jeung suami bunda di botani, tiba-tiba di depan bunda teh aya nu geulis, sep ngalewat, suami bunda pasti akan melihat gitu. Biasanya pandangannya sesuai dengan arah kemana dia berjalan. Jadi kalau bunda jalan sama suami, kemudian suaminya begitu lihat yang indah-indah, pada tahapan pertama biarkan saja, berarti wajar, normal. Tapi lamun keterlaluan, kemana panon eta eta gitu. Jadi kalau sep sekali itu wajar, memang nalurinya begitu laki-laki. Tapi kalau perempuan itu lemahnya di telinga. Makanya hati-hati bunda dengan kalimat-kalimat yang negatif yang datang dalam kehidupan kita. Itu yang bisa membuat kegelisahan dalam hidup kita. Contoh, bunda teh punya teman. Pertama begini,
teh cerita sama teman bunda, siapa namanya? Cida dulu. Sini. Bunda teh cerita apa? Gini ceritanya. Cida, naon cekokom gitu. Misal yang cerita teh cekokomnya, ibu mau cerita ke Cida gitu. Cida, iya naon cekokom. Cekokom tuh cerita, ibu namanya cekokom ya. Naon cekokom, cerita naon cek Cida teh. Cekokom teh kieu ceritana teh. Cek, saya teh lagi pusing ku naon. Anak saya teh udah kuliah, tapi kalau disuruh sholat menihara resep pisan. Ih, hese disuruh sholat teh. Padahal manehna teh apal eta teh kewajiban, tapi meuni hese. Berkali-kali kadang subuh mah ku saya teh sok disiram ku cai. Kadang sok dibuat ieu gempa susulan, dabeh udang teh gitu. Tapi meuni hese diudangkeun teh. Kadang-kadang aku teh suka merasa bersalah. Aku teh ngaji tapi anak aku mending susah diajak sholat teh. Cekokom cerita sama siapa? Cida. Karena Cida teh bagus, teman yang baik, maka lihat jawabannya. Cekokom, iya Cida gitu kamu mah syukur udah punya anak selesai kuliah. Iya tapi kan sholat menihara rese. Doain aja. Doain kumaha sih? Doain. Lah kita nggak pernah tahu kan, barangkali dia teh berubah bukan sekarang tapi bisa jadi nanti saat cekokom geus eueuh. Jadi mana yang doakan orang maut ya teh? Lain, kieu cekokom maksud saya teh. Ece teh kudu husnuzon, ece teh kudu berkata-kata baik. Dan aku juga dulu gitu. Aku waktu SMA, ibu aku teh nyuruh aku sholat, aku teh hararese. Tapi alhamdulillah pelan-pelan saat ibu aku sudah tiada, aku jadi tobat, aku jadi mikir sholatnya menjadi penting. Terus kudu nungguan orang maut heula gitu. Budak orang beh sholat lain. Maksudnya cekokom teh kudu sabar, kudu tenang, doakeun, ulah putus asa. Dan eta ge kalau ku ngage budak cekokom. Eta budak cekokom lain. Kan budak cekokom kan eta teh. Jadi cekokom kudu sabar nerimainnya. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Cekokom ulah berhenti mendoakan, cekokom ulah berhenti ngajak. Sok suruh ngaji budak teh. Seida mah disuruh salat ge hese komo ngaji. Pelan-pelan kan ayeuna mah aya YouTube. Sok cekokom teh share ka budak cekokom kumaha eta pahala salat dan segala macamna. Insyaallah doakeun yang terbaik buat anak kita. Coba saya mau tanya, kalau bunda dengerin kalimat kayak gitu, tenang apa enggak? Tenang. Nuhun Cida, memang you are my best friend ya. Kamu itu adalah teman yang baik buat saya. Sekarang bandingkan, kalau cekokom cerita ke Ceodah. Ceodah mah lamun ngomong teh teuing ngaliurkeun ka urang teh. Da kata-katanya teh kurang baik wae. Dia cerita lah sama Ceodah, aku teh mau curhat. Kenapa? Anak aku teh udah kuliah tapi titah sholat meni hese. Da Ceodah teh lamun ngomong teh kitu wae pasti. Cekokom, apal teu? Eta teh pasti pangaruh di suami cekokom. Coba. Da moal mungkin budak teh teu salat lamun bapana salat. Da eta mah gara-gara suami cekokom teh tara salat. Cekokom coba bayangkeun tah suami cekokom. Ustaz mau tanya, tenang atau tambah gelisah? Yang tadi pertama nu kapikiran saha? Anaknya doang ditambah cerita Ceodah, tambah siapa? Betul apa enggak? Matakna bunda di telinga kita kudu difilter. Mana yang kira-kira nggak bikin kita tenang, mana yang kira-kira bikin kita gelisah, tinggalin, pelan-pelan mundur teratur. Kan sok ayahnya bunda teh punya teman, kan sok ayah ya punya teman yang kalau ketemu dia ngomongnya baik. Ada nggak kira-kira? Ada. Tapi ada teman yang kalau ketemu dia teh orang terbuka masalah oge, gara-gara saya tahu apa masalah jadi kebawa masalah. Betul apa enggak? Matakna
hati-hati dengan teman-teman yang berkata kurang baik dalam kehidupan kita. Ingat nih, perempuan itu telinganya sangat lemah. Kalau ada kata-kata yang buruk hingga ke telinganya, bisa masuk ke dalam pikirannya, terasa di hatinya, itu yang membuat gelisah dalam kehidupan. Sekarang Ustaz tanya, kalau Bunda sering banyak gelisah, apakah masih ada teman-teman di sekitaran Bunda yang kalau bicara seringkali memberikan pengaruh yang buruk dalam kehidupan Bunda? Ayah begitu, tinggalkan here. Tapi Ustaz jadi benci. Bukan jadi benci, memang ini tahapan selanjutnya untuk menghilangkan kegelisahan. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau bicara positif. Bunda harus ketemu dengan orang yang bicaranya baik. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau dia bicara nguatin kita. Kan Ustaz berapa kali bilang, teman baik itu bukan teman yang seringkali mengiyakan ucapan kita, tapi teman yang baik adalah teman yang bisa mengatakan tidak, teman yang bisa mengatakan jangan, teman yang bisa mengatakan nggak boleh Bunda, itu nggak baik. Selama nggak baik, dia katakan dengan sesuatu yang tidak baik. Itu teman yang baik. Ulah kieu ieu mah tahu Bunda teh salah, kemudian nanya sama teman Bunda teh karena ngerasa teman kita, kemudian mengiyakan kelakuan kita walaupun kita salah. Cik Ida, saya mau cerita dong. Cik Ida deui. Cik Ida mau bager. Naon ceritanya teh cekokom? Masih cekokom dah loba masalah mah cekokom. Dulu masalah mah cekokom wae eta. Cek si cekokom teh, Cik Ida, kan kamu tahu ya, aku teh lagi ada masalah sama suami aku. Terus kemarin malam teh tiba-tiba ada yang nge-DM ke Facebook aku. Saha eta si Aceng teh ya. Nu mana si Aceng teh? Emang Cik Ida teh apa? Eta si Aceng teman SMP aku yang dulu pernah suka sama aku waktu SMP. Terus kumaha? Ya kan aku teh penasaran. Ieu teh siapa yang tiba-tiba assalamualaikum gitu di DM na teh. Terus aku lihat profilnya meni asa bening gitu. Asa alus lah dia gambarna teh. Aku teh balas weh, daripada bingung kan ini teh saha, barangkali temen aku. Aku balas weh, waalaikumsalam. Terus dia bilang gini, kamu masih kenal sama aku apa enggak? Kemudian Cekom balas, siapa ya kamu ini? Langsung dia juga balas, aku Aceng, yang dulu sering nganterin kamu waktu sekolah. Kan langsung terbayangnya SMA 5 Bogor, kebayangkan? Kan Bunda teh baheula sekolah di SMA 5 Bogor. Jadi jeung si Aceng teh sok dahar di kantin, meuli bala-bala 5 ngaku hiji teh ya baheula. Masih inget kene kan kisah eta teh. Darmaji dahar 5 ngaku hiji teh ya, jeung si Aceng teh. Tiba-tiba si Aceng datang di saat waktu yang tepat, betul gak sih? Di saat kita teh lagi bener-bener punya masalah sama suami, datang si Aceng. Ngobrol kasih Cik Ida. Cek Cik Ida teh, Cek Kokom, ingat kamu teh masih punya suami, hargai suami kamu. Oh gitu Cik Ida. Kalau kamu jadi suami kamu, coba kalau suami kamu kayak gitu sama perempuan lain gimana, kamu sakit hati apa enggak? Iya sih. Terus kumaha? Ulah tinggalkan. Kalau bisa mah langsung blok daripada panjang. Ya tapi kan dia datang di saat yang tepat, lagi ada masalah. Aku tuh sama si Ramli, iya nu ayeuna aya teh. Misal suamina Ramli nu ayeuna aya teh. Tapi itu nggak bagus. Nah, teman yang baik mah, teman yang kayak Cik Ida tadi, yang katakan nggak boleh itu nggak bagus. Ulah cerita ke si Coda. Lamun cerita ke Coda mah lain kalimat nate. Ustad Hilman kumaha kalimat teh lain, Coda mah sudah diceritakan gitu teh. Coda apal tuh naon? Semalam aya laki-laki yang nge-DM saya. Saha? Aceng. Aceng yang mana? Mantan aku waktu SMP. Ih, ini the best opportunity. Kesempatan terbaik itu buat kamu. Kenapa emangnya? Kan kamu lagi ada masalah sama si Ramli suami kamu. Udah we atuh sama si Aceng gak masalah deh itu mah. Hati-hati. Jeung
Jeung si Ciodah kadang-kadang sok nanya deui gitu. Kamu lihat di mana sih si Acik? Aku lihat di profilnya kumaha halus teh. Aku lihat dia pakai mobil, gonta-ganti mobil nanti. Maknya. Kono langsung mobil gonta-ganti. Wah! Maknya. Kadang Avanza mobil nate, kadang R3. Hati-hati. Isi jadi supir Grab eta teh. Da tergoda teh eta ku si mobil, bunda dengerin kata-kata Ciodah yang kurang baik, ujungnya apa? Udah cekokom eta kesempatan, peluang, nggak akan datang 2 kali lo kayak si Aceng kayak gitu. Sepeda kamu malah lagi ada masalah sama suami kamu, bisa jadi ini jalan keluar dan doa-doa yang Allah ijabah buat kamu. Sok hati-hati, hati-hati. Jadi ayah juga Ciodah ayah di dia nusuk dikasih Ciodah ngomong ayah. Ingat ya, kata-kata buruk itu bunda akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita mempengaruhi hati kita. Sama bunda juga, kalau bunda hidup di rumah tangga dengan suami, kalimat suami seringkali mendatangkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bunda. Tinggalkan. Kalau suami kata-katanya kurang baik didengar oleh kalimat bunda, maka bunda katakan kepada suami bunda, kalau ayah nggak bisa berperilaku sesuai kemauan bunda, minimal ayah tidak berkata-kata yang buruk dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin suami kita belum bisa berubah dengan kemauan kita. Setidaknya suami kita tidak berkata-kata buruk dengan ucapannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena mohon maaf, para istri banyak yang tersakiti hatinya bukan semata-mata karena kelakuan suaminya, tapi lebih banyak karena kata-kata dari siapa? Betul apa enggak? Mungkin kalau sekali ditampar, bisa hilang, selesai. Tapi kalau kata-kata sudah menusuk di hati, itu bertahun-tahun tidak akan pernah bisa bunda lupakan. Betul apa enggak? Terbayang dalam benak kita. Apalagi hati-hati, hati perempuan itu seperti cermin katanya. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah tersakiti hatinya, sama seperti cermin pecah. Mungkin kamu bisa meletakkan kembali pantulan cahayanya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama sebagaimana cermin itu di waktu sebelumnya. Bunda tersakiti, mungkin bunda bisa memaafkan, tapi untuk melupakan tak mudah seperti memaafkan tadi. Betul apa enggak? Biasa aja. Dan itulah nanti yang akan membuat hidup kita gelisah. Makanya nanti ditambah, kalau bunda sudah mendengarkan kata-kata yang baik dan tidak menemukan di orang-orang yang dekat dengan kita, maka bunda temukan kata-kata yang baik itu di tempat majelis ta'lim, majelis ilmu. Makanya Ustadz Hilman mohon maaf ya, kalau bunda barangkali seringkali mendengarkan kajian saya, sangat sedikit sekali kajian saya bicara tentang hal-hal yang mungkin mengusik hal-hal lain, kemudian nyindir hal-hal yang lain. Saya bicaranya deket-deket aja, deket-deket di sini aja. Saya berusaha untuk menghadirkan kata-kata nasihat yang bijak dalam kehidupan bunda. Buat Ustadz mah bunda nyatat, kemudian bunda lupa kajian saya, nggak masalah, karena barangkali catatan hutang lebih banyak daripada catatan kajian saya. Makanya sekali dia datang diingetin lagi, dicas lagi. Betul apa enggak? Atau udah kebayang bunda bahwa lagi waktu sekolah yang ada ujiannya, bunda mah jarang belajar, bener enggak? Kadang mau ujian teh pas ulangan pas mau ulangan baru belajar. Kamu ayeuna taklim eueuh UTS-na eueuh UAS-na eueuh. Jadi jangan berharap kalau dia akan ngebuka lagi catatannya. Karena yang bunda butuhkan kadang-kadang ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, itu tenang ketika menghadapi masalah bunda gitu. Betul apa enggak? Bunda nggak bisa doa sendirian. Kemudian bunda dibimbing untuk berdoa, dan bunda mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dengan telinga bunda mendengarkan ketenangan itu. Makanya mohon maaf lahir batin ya, kalau bunda sedang punya masalah
masalah, kan kita mah seringkali curhatnya, bener apa ente? Buat ustadz perempuan curhat itu nggak masalah, karena barangkali buat perempuan itu adalah cara dia menyelesaikan masalah dia, betul? Kan kadang-kadang bunda mah kalau udah curhatnya jadi agak tenang kan. Dan yang paling hebat mah kadang-kadang curhat manehna solusi oge, manehna oge nggak beres ngomong baru dia keluarkan solusinya. Ustaz aku begini, tapi kan aku harusnya begini ya Ustaz ya. Eta jawabannya ngomong sorangan jawab sorangan ta eta. Mungkin buat perempuan itu jadi jawaban, ya silahkan saja. Tapi alangkah lebih baik kalau bunda sedang ada masalah, bunda temukan seseorang yang ketika dia bicara bisa mengeluarkan kata-kata baik yang menenangkan kehidupan bunda. Misalnya bunda ketemu ustadz, ulah ngomong kia, ustadz aku mau curhat, ulah liur ka ustadzna, langsung we, ustadz bisa nasehatin saya apa enggak? Karena tanpa bunda cerita pun ustadz udah tahu, dari wajah nggak bisa bohong. Nu kieu ya wajah-wajah banyak masalah mas. Nu kieu nih wajah ada masalah sama suaminya kelihatan. Ustaz dari mana kelihatannya? Air mata nggak bisa bohong. Betul apa enggak? Air mata itu lebih deras mengalir saat kita tersakiti oleh orang yang dekat dalam kehidupan kita. Air mata, coba Ustaz mau nanya, nangis itu lebih sakit yang mana? Yang terisak-isak atau yang dia menangis pelan sampai dia nggak bisa keluar air matanya saking sedih? Nah, nu mana coba? Dua nana. Bener gak sih? Kadang-kadang bunda teh mau curhat nggak bisa, pernah gak kayak gitu tuh? Mau ngomong nggak bisa karena saking sakitnya perasaan kita, pernah gak kayak begitu? Kan kalau pada bab gitu jadi pusing kan? Misalnya bunda nih janjian sama saya di kantor saya di Jalan Azimar 3, kantor teman hijrah. Bunda pernah main ke sana? Nah, nanti main ke sana ya. Kalau ketemu saya syukur, kalau enggak nanti ketemu banyak di sana. Tadi kumaha tadi menangis teh? Oh iya. Oh, lebih sakit mana? Menangis yang terisak-isak atau menangis yang air mata keluar tapi mulut nggak bisa bicara? Nah, Ustadz bilang dua-dua juga sakit, tapi lebih sakit yang air mata keluar tapi mulut nggak bisa bicara kan? Bunda kunaon? Kunaon? Kan liur kan? Ustadz tinggal ke naon? Ditanya. Oh ternyata Ustadz baru tahu bunda, kalau ada masalah jangan ditanya katanya. Betul apa enggak? Jangan kunaon, jangan, karena perempuan gak akan jawab. Bunda kunaon? Gitu bukan Ustadz, gitu kumaha, gitu pokoknya mah Ustadz ngerti kan? Kumaha coba? Orang bisa ngerti kumaha. Oh ternyata bunda dengan ilmu jadi kebalik. Artinya kalau ada perempuan yang cerita, ibu yang cerita, dia sebenarnya tidak butuh dalam artian solusi dengan masalahnya. Berarti kalau dia sedang nangis, kita dengarkan aja tangisannya. Sok nangis yang banyak, ayo yang banyak, keluarkan tangisan itu. Ternyata Ustadz tahu, menurut ilmu psikologi, neuro, otak berpikir perempuan itu luar biasa bunda. Setiap perempuan menangis ketika dia ada masalah, maka air mata yang menetes itu menunjukkan masalah yang keluar pelan-pelan. Jadi makin banyak tangisannya, makin banyak keluar masalahnya. Jadi kalau ada yang nangis, kubu nanti langsung tanean ku ember. Tak dia sok cerik sing loba. Keun bae dan keke beres sorangan. Dia kalau udah beres nangis baru tenang, betul apa enggak? Dan dia akan tambah tenang ketika dia mendapatkan kata-kata yang baik di telinganya. Jadi kalau dia ada masalah jangan ditambahin dengan kata-kata yang buruk. Misalnya dia nangis nih, gitu wae ceurik, gitu wae ceurik. Itu
itu masalah satu belum selesai, tambah masalah yang kedua. Catat para suami di luar sana tuh. Makanya kalau istri sedang menangis itu bunda, dia nggak butuh nasihat yang dalam tanda kutip dimarahin. Dia butuh pundak untuk bersandar. Matakna Ustadz mah kalau ada yang hadir di majelis taklim, ibu-ibu diukna nyender, biasa nama di imah loba masalah. Dan di rumahnya nggak punya sandaran. Matanya lebih ngaji pasti we tembok mana tembok dah hayang nyender teh karena tembok eta. Ayo bunda harus temukan seseorang yang saat dia bicara menenangkan kehidupan kita. Teman kita cari nih, kalau sekiranya teman kita ngasih pengaruh yang buruk, tinggalkan, pelan-pelan mundur teratur. Dia yang bikin kita gelisah. Dia yang bikin kita gelisah. Cek ngaji yuk, nantilah. Oce ngaji sekarang lah. Angke ayah kene ngaji sekarang. Wah, itu kan bagus. Ikutin teman kayak gitu. Jaga baik-baik. Oce inget ya, Rabu pekan ketiga jadwalkan. Eta teh jadwal Ustadz Hilman. Emang kumaha gitu? Ngeunaheun ceramahna teh. Misal, iya mah misal. Henteu kitu nanaon kalam we, da moal ngamak Ustad mah. Oh gitu bunda, pokoknya bunda kalau ditanggalkan ulah ke mana-mana kudu masuk kata mah. Sok ikutin. Ulah kieu ieu mah. Bunda ngajak temen ya ngaji ka dieu. Cek bunda teh. Cek. Itu Ustad Hilman teh. Eta Ustaz teh udah mulai ceramah pelan-pelan. Yang lain ketawa, senyum. Desi eta mah kadang-kadang kitu wae pengaruhna teh. Naon sih? Jam berapa sih beresna ya ngaji? Bun. Di sini ada yang begitu apa enggak? Kalau ada orang diajak ngaji ku bunda teh, kemudian dia pengaruhnya negatif terus, ngomongnya negatif terus, pelan-pelan tinggalin, nggak benar. Ini yang bikin gelisah bunda. Bunda harus temukan orang yang ketika diajak ngaji ku bunda teh, kemudian dia dengerin. Cek, kumaha, enakeun teu? Kamu kenapa baru ngajak aku sekarang? Nah, dia semangat walaupun barangkali mohon maaf, walaupun mungkin Ustadz Hilman teh menurut dia di hati nama asa nyambung gitu. Walaupun, tapi karena kata-katanya enak nih, positif buat kita, dia semangat. Jadi kata-kata itu, makanya yang keempat nanti cara menghadapi kegelisahan adalah berkata-kata yang baik. Ini berapa ya? Beriringan, mendengar yang baik, berkata-kata yang baik. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya diri manusia tergantung lisannya. Satu peluru hanya bisa nembak satu kepala, tapi satu kata yang terucap bisa nembak ratusan kepala. Betul apa enggak? Satu peluru mungkin bisa nembak satu hati, satu jiwa, satu badan, tapi satu kata-kata kita yang ketika kata-kata itu buruk maka bisa menembus ratusan, ribuan, jutaan hati yang mendengarkannya. Maka lihat kalimat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Jadi setelah perintah mendengarkan yang baik, maka perintah selanjutnya adalah berkata-kata yang baik. Apa ayatnya? Coba bunda baca Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya baca bunda, artinya boleh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan wa qulu qawlan syadida, berkata-katalah yang baik. Bunda yang dirahmati Allah, satu kali
Rasul itu kehilangan istrinya bernama Khadijah. Saat beliau kehilangan Khadijah, selama 3 hari beliau gak mau keluar rumah. Gak mau keluar rumah. Sampai ada sahabat yang lain yang sempat masuk ke dalam rumahnya. Maka sahabat lain kemudian itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sepeninggal Khadijah tidak mau keluar rumah? Bahkan sudah 3 hari tidak keluar rumah." Kata Rasulullah apa coba? "Aku masih terpukul karena kehilangan sosok seperti Khadijah." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, faktor apa, sebab apa yang membuat engkau terpukul sampai engkau tidak mau keluar rumah saat engkau kehilangan Khadijah?" Maka Rasul kemudian menjawab, "Wahai sahabatku, aku sudah menikah bersama dengan Khadijah selama berapa tahun? Tahu nggak? 25 tahun, atau mungkin Rasul kehilangan Khadijah di usia 53 tahun. Beliau menikah usia 25, kemudian kehilangan usia 53, berarti berapa tahun itu? 28 tahun, berarti berumah tangga selama 28 tahun. Apa jawaban Nabi ketika itu? "Apa yang membuat engkau begitu dalam ketika kehilangan Khadijah?" "Karena saat aku bersama dengan Khadijah selama 28 tahun, aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Khadijah kecuali semua kata-katanya memberikan ketenangan dalam hidupku." Coba Bunda bayangin, aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari Khadijah kecuali semuanya memberikan ketenangan dalam hidupku. Sekarang Ustaz tanya, Bunda di rumah tangga punya suami Bunda kalau mendengar kata-kata Bunda tambah masalah, hilang masalah. Ulangi. Suami teh di kantor lagi ada masalah, balik ke imah ketemu Bunda, saat Bunda ngomong hilang masalahnya atau tambah masalahnya? Tambah atau hilang? Bener. Sok Ustaz tanya, suami pulang ada masalah ku Bunda dikumahakeun ku Bunda. Kita mah kadang-kadang kalau suami pulang itu langsung ditanya ku kita teh kan, "Assalamualaikum, ayah pulang." "Kumsalam." Kapelong beungeut abstrak aya masalah. "Bapak kunaon?" "Ayah kunaon?" Narotas, "Ayah kunaon?" "Kamar mandi tungguan." "Ayah kunaon?" "Keur makan di tungguan." "Ayah teh kunaon?" Bunda nanya berkali-kali di rumah tangga, suami gak akan pernah menjawab. Kenapa? Karena saat laki-laki sedang punya masalah, dia butuh waktu untuk diam ketika sedang ada masalah. Khadijah bagaimana Ustaz? Allahu Akbar. Ketika Nabi sedang ketakutan, itu datang Nabi ketakutan, buka pintunya, lihat Khadijah, Masya Allah, baru ngelihat wajah Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang saat melihat wajah Khadijah. Suami orang mah ningali wajah orang. Assalamualaikum. Datang kita, kumsalam. Iya problem deui. Komo lamun Bunda nyambutnya dengan nyambut yang tidak baik teh ya. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Bapak pas SPP budak sandi bayar. Bukan hilang masalah, malah tambah. Waalaikumsalam, ayah pulang. Ayah, lihat, mama lagi pakai jilbab baru, bagus gak? Biasa aja. Lihat dong, bagus nggak? Bagus, tapi can dibayar. Masalah nambah atau kurang? Khadijah mah enggak Bunda. Nabi ketakutan, apa yang Khadijah lakukan? Khadijah cuma senyum. Yang Khadijah lakukan langsung
memeluk Rasulullah. Set, dipeluk, dibisikin di telinganya, ya Rasulullah, jangan takut, ada aku di sisimu. Kalau di luar sana ada orang yang membencimu, maka aku yang paling pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, maka aku yang pertama kali membelamu. Tuh, lihat. Masya Allah bunda, dipeluk, dibisikin. Semua ketakutan Nabi hilang saat dipeluk dan dibisikin sama siapa? Khadijah. Matakna bunda belajar dong sama Khadijah. Iya mah harapan hayang suami siga Rasulullah. Orangnya cek siga Khadijah. Cik atuh mikir mahnya gitu. Jadi kumaha Ustad? Nanti kalau suami pulang ada masalah langsung ulah loba nanya. Langsung we. Assalamualaikum, ayah pulang, kelihatan ada masalah langsung. Ayah. Tatap tuh ibu teh langsung set langsung. Peluk. Cek suami teh naon ih. Ibu, kalau suami berontak lebih kuat ibu kencengannya. Ulah dia. Itu benar. Sampai dia tidak berontak lagi. Set. Gitu. Ini ilmu bunda. Ilmu. Serius. Jadi kumaha set langsung dibisikan. Kunaon pak, bapak ayah naon, kan dia berontak terus tuh ibu dikieukeun. Itu bunda habis dipeluk dibisikin, lihat Khadijah diapain selanjutnya, diselimutin kan, kemudian diselimutin, kemudian baru dia wudhu, selesai, hilang masalahnya. Berkata-kata yang baik, mendengarkan yang baik-baik, gelisah hilang dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekarang bunda masih gelisah, bisa jadi penyebabnya yang seringkali bunda dengarkan adalah kata-kata negatif, dan yang seringkali bunda ucapkan kata-kata yang negatif. Itu yang bikin gelisah. Mulai hari ini gak boleh lagi mendengarkan kata-kata yang buruk. Kalau sekiranya negatif, sekiranya buruk, lebih baik menghindar. Itu yang menjadi penyebab kegelisahan dalam kehidupan kita. Bunda, kalau ketemu masalah sama suami, temukan jalan keluarnya. Dengarkan nasihat yang baik-baik, jangan yang ngerunyemin. Bunda, kalau sedang gelisah, jangan berkata-kata yang buruk. Saat kita berkata-kata buruk, saat kita mendengarkan yang gelisah, maka di saat yang sama kita sedang menambah kegelisahan dalam kehidupan kita. Maka nanti yang terakhir bunda, cara menghadapi kegelisahan adalah sibuklah dengan beramal soleh. Sibuklah dengan beramal soleh. Catat ya, amal itu ada 3. 1, ada amal soleh. 2, ada amal ibadah. 3, ada amal jariah. 1 apa? Amal soleh. 2, amal ibadah. 3, amal jariah. Ahilman, Ustadz Hilman, apa perbedaannya? Amal soleh itu artinya semua perkataan atau perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, itu amal soleh. Saya ulangi, amal soleh itu semua perkataan atau perbuatan yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ada amal ibadah. Amal ibadah itu artinya semua aktivitas yang diniatkan untuk Allah dengan teknis dan aturan. Amal ibadah artinya semua perkara,
semua aktivitas yang diniatkan untuk Allah dengan teknis dan aturan yang sudah ditentukan. Paham? Oke. Yang ketiga ada amal jariyah. Amal jariyah itu semua perkara yang bermanfaat yang dilakukan saat kita hidup dan masih bermanfaat walaupun kita sudah wafat. Jelas? Amal jariyah adalah semua perkara yang bermanfaat yang dilakukan saat kita hidup dan masih bermanfaat walaupun kita sudah wafat. Jadi ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariyah. Amal soleh apapun yang bunda lakukan, yang bunda ucapkan, selama Allah suka, selama Allah ridho, itu amal soleh. Ngaji, ini amal soleh. Allah suka apa enggak? Allah ridho apa enggak? Ridho. Bunda baca Al-Quran, amal soleh atau bukan? Amal soleh. Allah suka, Allah ridho. Amal ibadah mah amal yang aturannya ada. Sholat amal ibadah. Bunda nggak bisa sholat di luar ketentuan Allah. Misal tiba-tiba jam 11 siang sholat, ditanya ke budak, mah sholat naon? Zuhur. Kan can waktuna geus teu kuat hayang sholat. Teu bisa. Da sholat mah amal ibadah, kudu aya aturanana. Betul apa enggak? Sholat kudu tertib. Allahu Akbar. Bacaan pertama apa? Iftitah baru Al-Fatihah. Teu bisa. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillah. Teu bisa. Eta mah engke di ujung. Betul apa enggak? Eta amal ibadah. Kalau amal jariyah yang bunda lakukan sekarang tapi manfaatnya terus menerus. Wakaf tuh tadi ada, infak beras, ya kan? Kemudian bunda bantuin bangun pesantren, jadi orang tua asuh. Mohon doanya bunda. Ustadz sedang merancang sekolah juga di daerah Bogor, insya Allah dalam waktu dekat nanti bunda juga akan diundang untuk menjadi bagian yang yang diundanglah oleh Allah untuk membantu semuanya, insya Allah. Jadi itu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, amal soleh itu bunda bisa menghilangkan kegelisahan kita. Jadi kalau bunda ada masalah, ganti dengan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kita.